anak sapi tadi itu. Makanya Nabi kita Muhammad sering menjadikan barang-barang disembah itu sebagai ijl. Kata Nabi Muhammad, inna likulli qaumin ijl. Sesungguhnya setiap umat tuh kayak punya sesembahan gitu. Punya sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Umat Nasrani malah nabinya yang disembah. Nabi Isa alaihissalam disembah sebagai Tuhan lain selain Allah. Ibunda Nabi Isa yaitu Sayyidah Maryam disembah juga sebagai Tuhan lain selain Allah. Kayak setiap zaman tuh punya sesembahan gitu. Kata Nabi Muhammad, wa ijl ummati, ini umat saya nih juga ada nyembah sesuatu. Nyembah apa? Nyembah pohon, ada. Nyembah apa lagi? Batu, ada, ya kan? Nyembah apa ya? Nyembah keris, ada juga, gitu kan? Tapi kata Nabi Muhammad, semuanya tuh enggak seberapa. Wa ijl ummati, sesembahannya umatku adalah ad-dinar wad dirham, uang dan harta. Mereka tuh sampai kayak menghalalkan segala cara buat dapetin harta. Umat kita nih, kalau nggak punya duit, gimana kita bisa hidup? Kayak Allahnya tuh disekutukan, Allahnya diduakan. Dengan apa? Bukan dengan anak sapi. Allahnya diduakan bukan dengan keris, bukan dengan pohon, bukan dengan batu. Kebanyakannya dari kita, kebanyakannya dari umat ini menduakan Allah dengan uang. Jangan sampai kita menjadi yang kayak begitu. Uang itu biarkan jadi sarana aja. Kayak ada doanya para ulama kita tuh, Allahumma ij'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah uang, harta adanya di tangan kami aja. Jangan jadikan harta, uang ada di dalam hati kami ya Allah. Sepatu, sendal cukup di kaki. Jangan kamu naikkan ke dalam hati. Baju, kerudung cukup dengan kamu pakai di badan kamu aja. Gak usah juga kamu masukkan ke dalam hati kamu. Saldo cukup di bank kamu aja, cukup di rekening kamu aja. Gak usah kamu masukkan ke dalam hati. Apapun yang kamu punya, apapun yang belum kamu punya dari harta dunia ini, cukup ada di sekelilingmu aja. Jangan mau-maunya kamu masukkan ke dalam hati. Sebab kalau tas kamu masukkan ke dalam hati, kalau berlian, perhiasan kamu masukkan ke dalam hati, kalau dia hilang, hatimu ikutan terguncang. Halo? Kalau uang kamu masukkan ke dalam hati, uang kamu hilang, kamu rasanya kayak kiamat. Kamu rasanya kayak gak punya kehidupan gitu. Teman-teman saudara sekalian, makanan cukup kamu makan aja udah. Gak usah segala-gala kamu masukin dalam hati. Hatimu nantinya jadi sumpek, kebanyakan barang. Banyakan barang kan sumpek. Betul apa enggak? Saudara sekalian saya muliakan, nih ruangan segini gede, kelihatan lapang ketika enggak terlampau banyak barang. Bayangin kalau di sini nih ada 300 dus TV misalnya gitu. Di ruangan ini misalnya gitu ya, ada TV 50 biji, ada mobil, ada motor, ada sumpeknya kayak apaan.
ia bisa jadi enak ketika semua sesuai dengan porsinya, semua sesuai dengan tempatnya. Nah, itu arti la ilaha illallah bagi orang awam adalah jangan sembah siapapun dan apapun kecuali Allah. La ma'buda illallah. Ada lagi nih, dia nggak nyembah uang, dia nggak nyembah harta, enggak, dia bukan itu yang dipikirin, akan tetapi menyembah manusia. Cintanya kepada suami membuat dia menghalalkan segala cara demi agar hati suami tidak berpaling darinya. Sampai kurang mancung dimancungin, Masya Allah, dagu dimajuin jadi lancip ya, alis disulam, bibir disulam, kulit nih mulai keriput tarik benang. Ntar lama-lama nih muka diobras, neci, pasang payet, dan gak tahu apa lagi tuh. Segala macem tuh muka pakaian, ya Allah, ya Allah. Ustazah ini kan demi suami. Maksud kamu demi suami apa? Ya biar dia gak kemana-mana hatinya Ustazah, biar selalu terpaut kepada saya. Siapa bilang? Teman-teman saudaraku sekalian, secantik apapun muka seorang istri, pada hakikatnya yang dihadapi oleh suami adalah karakternya. Mau secantik apapun tukang ngomel yang gak jadi cantik. Suami tuh kalau lagi gak bersama denganmu, dia gak bakalan ngebayang-bayangin mukanya, ih cantik banget ya istriku. Gak ada ceritanya. Emang lagian secantik apa juga kamu? Masya Allah. Udahlah, urusan cakep mah ala kadarnya aja. Kita jaga, kita rawat, bukan berarti gak kita urusin ya kan. Kita mandiin gitu kan. Jangan sampai juga ileran, belekan, gak asik dilihatnya. Jangan sampai juga kayak begitu gitu. Tapi teman-teman saudaraku sekalian, ya biasa-biasa aja gitu. Karena yang dihadapi oleh suami, apalagi sesudah bertahun, berpuluh tahun menikah denganmu, bukan lagi muka teman-teman, akan tetapi karakter. Dia tuh ketika membayangkan kamu adalah membayangkan perilakumu, membayangkan ucapan-ucapanmu, membayangkan bagaimana tingkah lakumu. Dan itu gak tahu saya, apakah yang dibayangkan darimu adalah sesuatu yang indah, ataukah yang dibayangkan darimu adalah sesuatu yang menyebalkan. Sehingga kalau udah mau deket rumah, aduh males banget nih, ketemu sama bini nih males banget dah. Habis itu istrinya gitu kan, udah sampai mana? Terlambat 10 menit saya gak akan bukain pintu. Diktator bener ya. Sampai ada tuh suami bilang, saya emang gak pernah suka nonton film horor. Seberapapun hantu di TV itu gak ada yang bisa mengalahkan menyeramkannya istri saya. Sampai ada, saya tahu, saya pernah dengar cerita, ada seorang istri penasaran nih ceritanya. Dia dikasih nama apa sama suaminya di HP. Jadi dia telepon di dekat HP suaminya. Pas dia lihat di HP suaminya ada tulisan Malaikat Israel. Aduh. Dia bilang sama suaminya, tega banget sih kamu tulis nama saya di situ Malaikat Israel. Dia bilang, tenang dulu, tenang. Maksud saya menulis Malaikat Israel nih, biar kalau kamu manggil saya nggak bisa nunda-nunda.
Kan Israel kalau datang kan nggak bisa ditunda. Insya Allah. Tetap aja nyeremin ya Israel. La ma'buda illallah. Jangan sembah siapapun selain Allah, termasuk jangan sembah harta, jangan sembah suami, jangan sembah orang tua, jangan sembah atasan, jangan sembah pekerjaan, sampai membuat kamu menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan itu semuanya. Nih, belakangan nih, beberapa bulan terakhir ini nih, kita akan banyak lihat orang-orang yang menyembah jabatan. Berusaha untuk menempati posisi-posisi, membuat mereka terkadang menghalalkan segala cara. Yang haram gak jadi haram demi untuk duduk di kursi kekuasaan. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang seperti itu, dan kita doakan negara kita ini dipimpin sama orang-orang yang takut sama Allah, takwa sama Allah, dan sayang sama rakyat. Dan kita doakan bareng-bareng, siapapun aja yang punya niat buruk terhadap bangsa kita Indonesia, semoga Allah menghancurkan mereka sebelum mereka menghancurkan bangsa ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian saya muliakan, jadi makna pertama dari la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah. Tidak boleh ada yang kita sembah selain Allah. Hati-hati sama hati itu. Nah, kalau udah yang kayak yang kayak nggak apa-apa deh saya bohong, yang penting dia nggak marah. Kayak nggak apa-apa deh saya bohong, yang penting saya bisa dapat uang. Nggak apa-apa deh saya bohong, yang penting misalnya gitu. Nah, tuh hati-hati. Hati, ini kamu mulai nyembah manusia nih, kamu mulai nyembah pekerjaan nih, kamu mulai nyembah harta nih. Jangan mau jadi orang yang seperti itu. Kita ada di jalan Allah, kita yakin bahwa Allah lah satu sang pemberi rezeki, Allah lah satu yang seharusnya kita sembah. La ma'buda illallah. Nah, kalau buat orang yang naik nih tingkatannya nih, udah lewat nih, dia nggak nyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa yang lain nggak punya kekuatan apapun, yang punya kekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Dia akhirnya naik dari yang asalnya la ma'buda illallah menjadi la maqsuda illallah. Tidak ada yang dia tuju selain Allah. Tujuan dia jadi Allah aja. Dia jadi istri yang solehah, bukan karena berharap suaminya mencintainya, akan tetapi karena berharap Allah mencintainya. Dia jadi ibu yang baik, mendidik anak-anaknya, dipelukin anaknya, disayangin anaknya, dia cintain anaknya, dia menjadi ibu seperti yang diinginkan oleh anaknya, bukan karena berharap anaknya mencintainya, akan tetapi karena berharap Allah yang menciptakan anak tersebut mencintai dia, yang mengamanatkan anak tersebut. Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. La maqsuda illallah. Ketika dia mengajar, tujuannya adalah Allah. Ketika dia membuka majelis ta'lim, tujuannya adalah Allah. Gak ada tujuan pengen bisa dipandang, pengen bisa dilihat, pengen bisa biar orang tahu bahwa saya adalah orang yang berilmu, makanya saya mengajar. Gak ada urusan sama seperti apa pandangan orang. Yang dia pikirkan hanyalah dia mencari Allah dalam apapun yang dia mampu. Dia hadir di majelis ta'lim, dia duduk mendengarkan kajian. Gak ada tujuan yang lain selain nyari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya mencari Allah dalam kehidupannya. Orang-orang yang seperti ini lebih aman
dan tidak rentan untuk dikecewakan. Sebab dia tidak mencari selain Allah. Nah, kita nih sering dikecewakan sama orang. Kita sering dikecewakan sama harapan dan angan-angan kita sendiri. Akan tapi kalau orang itu sudah tujuannya Allah, aman dari rasa kecewa. Karena di sisi Allah semua